Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jindan Sarifullah dengan plat NIM akhir 1060. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTS dari PWeb. Nah, yang pertama itu di sini saya ingin membuat website untuk platform jual beli follower media sosial baik itu IG maupun TikTok. Nah, untuk di sini platform itu cuman ada TikTok sama IG aja. Langsung saja untuk demo projectnya. Nah, ini Orchard Panel. Namanya itu Orchard Panel. Nah, di sini untuk lupa kata sandi dan buat akun sekarang itu kan membutuhkan database ya. Nah, di sini buat akun sekarang itu sama lupa kata sandi itu akan muncul teks coming soon gitu. Langsung saja ke pengguna, misalnya kamu dan Jindan. Nah ini ketiga, nah ini bisa di on off kan untuk si passwordnya. Ini bisa aja. Nah untuk halaman utamanya itu tampilannya seperti ini. Di sini ada saldo akun, pembelian, total deposit, status akun member itu halaman utamanya. Langsung saja ke fitur pesanan. Di pesanan itu bisa buat pesanan Anda yang berisikan kategori, layanan, harga, data, jumlah pesanan, total harga. Langsung ke fitur deposit. Untuk fitur depositnya ini, mengapa fitur deposit? Nah, di halaman utama ini kan ada saldo akun. Nah, top up-nya itu melalukan deposit. Jadi kalau misal ada uang yang masuk itu nggak bisa keluar lagi. Ya, kalau misal kita top up itu nggak bisa dijadikan uang lagi. Jadi saldo di sebuah website ini. Misal kita mau top up 10.000 ya udah nggak bisa diambil lagi. Nah, di sini di form depositnya itu berisikan jenis pembayaran, informasi tambahan, jumlah, saldo diterima. Langsung aja ke profile. Nah, ini di profile ada saldo akun, total pesanan, status, informasi akun, sudah bergabung sejak level satu akun. Nah, untuk logoutnya ini ada di halaman utama, langsung bisa logout. Langsung saja kita coba di fitur pesanan. Untuk beli pesanan, misal saya mau beli TikTok nih. Nah, di kategori ini ada pilihannya kayak per seribunya tuh beda-beda. Ada yang 12.000, ada yang 16.000. Kita coba yang 16.000. Nah, yang di 16.000 ini IG-nya ini link username atau IG TikToknya gitu. Ini, misal kita mau masukkan jumlah pesanannya 1.000. Nah, kalau 1.000 itu kan otomatis harganya kan 16 per 1.000 ke followernya. Kalau misal kita mau 500 tuh total harganya langsung ngitungin gitu otomatis. Misal kita langsung pesan. Nah, total pesanan otomatis akan diproses gitu, wis. Oke, kalau reset itu semuanya sama aja. Kayak misal datanya sudah ada semua, langsung reset semua. Langsung saya ke fitur deposit. Untuk fitur depositnya ini kita bisa milih bank BCA, BNI, BRI. Kita mau masukkan bank BNI, nama pengirimnya itu misal gini, itu jumlahnya 50.000. Nah, deposit. Nah, gini. Deposit berhasil dibuat, silakan transfer sesuai nominal yang kamu masukkan. Nah, untuk fitur depositnya sendiri itu nanti kayak ada admin yang ngirimkan pesan gitu nanti. Kayak harus transfer kemana-mananya nanti via WhatsApp. Untuk profilnya seperti ini. Mungkin langsung saja ke penjelasan teknisnya di codingannya. Nah, ini di sini. Nah, untuk yang pertama kali itu Project ini dibuat menggunakan framework Laravel dengan konsep MVC, yaitu model view dan controller. Yang pertama, saya akan menunjukkan file yang ada di folder routers. Nih, routers langsung ke web PHP. Nah, di sini di sini tuh filenya ini yang berguna untuk mengatur alamat URL yang bisa diakses oleh user. Contohnya seperti halaman login, dashboard, pengolahan, profil, logout, dan deposit.
Dan pada kode router ini, ketika user membuka halaman utamanya itu, maka Laravel akan menjalankan function login yang ada di page controlnya ini. Terus kemudian ketika user menekan tombol login, data akan dikirim menggunakan metode post ke routernya login yang ada di sini. Eh, ini di view login. Lalu diproses ke function proses login. Setelah login berhasil, user diarahkan ke dashboard, ke halaman dashboard atau halaman utama. Selain itu, terdapat juga root untuk halaman profil dan halaman pengolahan. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya tunjukkan itu file controllernya, yaitu page control PHP yang berada di folder pada apps HTTP ini, controller page control. Nah, ini di sini. Yang berfungsi ini fungsinya untuk mengatur logika setiap halaman sebelum tampilan ke view-nya. Terus, oh ya, untuk controller ini itu datanya diolah dalam function sesuai halaman masing-masing. Contohnya function yang ada di dashboard ini. Yang membuat data seperti nama, user saldo, serta total pesanan dan layanan transaksi yang tersedia. Data tersebut kemudian dikirim ke view dashboard Blade PHP yang ada di komponen view ini, view, menggunakan kode return view dashboard kompan data. Artinya variabel data yang ada di controller page control ini akan digunakan di halaman view. Contohnya ada di file dashboard Blade PHP, data yang dikirim dari controller dapat ditampilkan menggunakan sintaks Blade seperti berikut yang ada di dashboard PHP ini. Nah, ini kayak gini. Lanjut untuk ke selanjutnya, pada kode tersebut nama, saldo, dan daftar layanan ditampilkan ke halaman dashboard untuk menampilkan data Laravel menggunakan tanda kuning Kurawa 2 seperti yang seperti ini. Ini kayak gini, Kurawa 2. Lalu untuk data yang berbentuk array ini, dari sini kan datanya nggak pakai database, jadi pakai array. Nah, yang dalam bentuk array itu saya menggunakan perulangan forage, forage, nah, forage gitu. Saya pakai cek forage. Contohnya untuk menampilkan layanan seperti follower Instagram dan follower TikTok. Lalu pada halaman pengolahan, controller mengirimkan data ke view pengolahan data blade. Nah, yang ini. Data tersebut berisi nama layanan dan harga jumlah follower dan saldo. Nah, kayak gini nih. Nah, ini layanan value, nah, harganya segini. Jadi data jadi alur datanya itu kayak router menuju controller, kemudian controller mengolah data, setelah itu data dikirim ke view untuk tampilan user dengan konsep ini. Mungkin dengan konsep ini menjadi lebih rapi karena hanya bertugas untuk mengatur alamat halaman, controller bertugas mengatur masuknya proses data, dan view bertugas menampilkan tampilan websitenya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.